Akhir-akhir ini kita mendengar kasus besar yang terjadi di Indonesia ya menjadi booming lagi, yaitu di mana salah satu pelaku ya atau dugaan pelaku tindak kejahatan pencucian uang terbesar di Indonesia itu bebas. Ya. Nah, kasus yang akan gue bahas hari ini adalah kasus Indosuria. Jadi Indosuria ini dia kasusnya ini di KSP-nya atau Koperasi Simpan Pinjamnya. Dana yang dirugikan di sini adalah 106 triliun dan itu terbesar di Indonesia. Nah, gua akan bikin video ya seputar ini juga, membahas sedikit gambaran besarnya soal masalah yang terjadi dan apa sih yang bisa kita dapat pelajarannya dari sini. Dan ya supaya bisa menjadi investor yang lebih baik. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Membahas kasus-kasus besar seperti ini gitu, ya memang butuh riset yang lebih dalam dan juga baca artikel yang banyak. Gue coba untuk membaca dari beberapa artikel juga dan dari berbagai sumber juga. Dan gue tidak ingin yang lebih dalam banget untuk ngebahas ya, karena tujuan gue bikin video ini adalah supaya kita bisa jadi menghindari dari hal-hal seperti ini ke depannya. Jadinya kan kalau kita bisa menghindari kan ya kita bisa jadi seorang investor yang baik, kita bisa jadi seorang misalkan nasabah deposito yang baik gitu, karena kita tahu ya apa yang pernah terjadi di masa lalu jangan sampai terjadi di masa depan. Kasus ini tuh sebenarnya bermula dari banyaknya nasabah yang ingin menarik dananya. Kenapa? Mereka menarik dananya itu notabene karena tenornya sudah habis. Nah, jadi mereka itu menyimpan dana, ya gue nggak tahu apa mereka mau sebutnya, invest atau kayak gimana, mereka invest kali ya. Invest dana ke Indosuria. Ya. Nah, Indosuria ini menawarkan return 8-11%. Nah, di sini dari artikel yang gue baca tidak menyebutkan per tahun atau per bulan. Let's say dia per tahun 8-11% per tahun. Yang mesti kamu ketahui adalah 8-11% itu sudah lebih besar dibandingkan bunga di bank. Jadi kalau kayak begitu kamu harus lebih riset dalam lagi. Apakah itu benar 8-11% tersebut? Nah, makanya kita coba gali sama-sama ya. Nah, ketika itu terjadi, kan ada tenornya tuh, 6 bulan sampai 4 tahun ya. Kira-kira pada tenor itu apa yang terjadi? Dan ternyata faktanya kalau nggak salah di tahun 2022 dari artikel yang gue baca, ada yang mencoba menarik dananya ya, dimana karena itu udah tenor, tiba-tiba nggak bisa guys. Ya, dananya tidak bisa keluar atau tidak bisa dicairkan. Ya jadi lantas nasabah tersebut atau investor tersebut dia panik dong kayak, wah duit gue gimana nih gitu kan, gue nggak bisa keluar nih duit gue. Dan buat sebagai gambaran sobat cyber semua, dana yang mereka investasikan itu lebih dari rata-rata 500 jutaan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, dananya itu gede-gede, 500 juta, ada yang 2 miliar, ada yang 1 sekian miliar, ada yang 20 miliar satu orang. Makanya lu nggak heran kan itu bisa sampai 106 triliun. Nah, itu benar-benar luar biasanya ya. Jadi kayak mereka coba untuk narik ternyata nggak bisa. Akibat dari itu satu narik nggak bisa ya tentu membuat kepanikan. Omongan satu sama lain dan lain sebagainya, nasabah akhirnya jadi mereka mau mencoba narik ya jadi nggak bisa. Nah itu ada apa nih? Apa yang terjadi? Kok nggak bisa narik dananya? Sedangkan kalau kita sebagai nasabah, pasti pikirannya apa? Pikirannya adalah, ya gimana cara gue dapet duit gue balik gitu. Karena kan gue emang invest di situ atau gue naruh duit di situ ya gue harapin duit balik. Nyata enggak. Nah, dari salah satu artikel juga gue temukan bahwa alasan dari KSP Indosuria ini adalah mereka tuh lagi usahanya bermasalah. Jadi uang-uang yang misalkan dari nasabah ini dikumpulkan kan, terus juga diversifikasikan ke beberapa usaha. Nah, pada saat 2018 atau 2019 berdasarkan data dari salah satu artikel juga bahwa mereka itu usahanya lagi pada bermasalah sehingga ya belum balik modal lah istilahnya gitu ya, belum balik semua. Akibatnya
dari yang kekurangan tersebut terus banyak orang yang narik ya, jadi nggak bisa. Mereka nyebutnya rush gitu, kayak penarikan secara masif besar. Nah tentunya penarikan secara besar ini ya dan tidak bisa dilakukan ya, jadi banyak korban juga yang dia melaporkan ke kantor polisi juga, sampai akhirnya karena banyak akhirnya benar-benar diteruskan sampai sekarang beritanya booming. Dan itu bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga beberapa keluarga artis juga sebenarnya sempat juga ya menjadi korban dari kasus tersebut ya. Jadi makin booming lagi kasus soal Indosuria ini. Nah, jadi ini nih pemahamannya. Kalau dari seorang nasabah, mereka kan berpikir ya, gue kan investasi sini, tenor lo berapa? 6 bulan, 2 tahun atau berapa? Ya berarti gue harus dapat duitnya. Kalau dari institusi ya usahanya bermacet nih, jadi ayo kita tanggung sama-sama. Ya gue belum bisa bayar ke lu nih gitu. Sedangkan nasabah ya nggak bisa dong, karena kan lu menjanjikan segini-segini. Nah gitu ya. Jadi lu udah dapet nih bahwa tidak ada kesalahpahaman. Nah cuman ketika itu laporan itu diterusin dan lain sebagainya, ternyata kan ditelusurin lebih dalam kan. Nah ditelusurin lebih dalam ternyata kasusnya itu bahwa nasabah yang dirugikan ini tidaklah semua dari koperasi. Di luar koperasi juga ada. Nah tetapi mereka-mereka ini, nasabah ini tercatat di koperasi. Jadi kayak lu invest di satu perusahaan Indosuria tapi beda lini usaha gitu. Yang satu misalkan KSP atau koperasi simpan pinjam, yang satu lagi multi finance atau yang sekuritasnya lah gitu. Nah yang sekuritasnya ini tercatat di koperasi. Nah kalau ternyata terbukti memang itu tercatat di koperasi, ternyata dia memang nasabah sekuritas atau misalkan nasabah dari multi finance atau apa, nah itu melanggar hukum. Kenapa? Karena koperasi itu jadi ada asasnya guys. Asasnya itu adalah ya yang bisa naruh duit, yang bisa naruh duit atau ya istilahnya top up atau apapun itu, yaitu adalah anggotanya, membernya. Nah kalau di luar member bisa, ya berarti kan ada sesuatu gitu. Nah kalau di luar membernya bisa, itu udah melanggar hukum. Nah jadi itu yang benar-benar difokusin gitu ya. Wah pokoknya ini salah nih, mereka melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ya, nah udah kayak begitu, kasus tuh berkelanjutan, itu sampai 2 tahunan kali ya, sampai sekarang 2 atau 3 tahunan, jadi sampai sekarang melebar. Yang terakhir kabarnya adalah bosnya itu dibebaskan. Ya karena ini bukan urusan pidana ya, tapi perdata katanya begitu. Ya dari salah satu artikel juga. Dari situ tentunya banyak orang yang kayak emosi juga ya, korban-korban pada nggak suka, kayak ini kok bisa begini gitu ya, gimana duit gue gitu. Sebenarnya kan yang dipeduliin oleh nasabah adalah duit gue gitu, duit gue gimana gitu. Nah faktanya ya tidak seperti itu. Jadi ya sampai bahkan berita ini kan ke dunia juga, kayak misalkan salah satu pencucian uang terbesar di dunia yang korbannya lepas, yang tersangkanya lepas gitu. Nah di sini apa yang bisa kita pelajarin sama-sama ya dari orang-orang ini, dari misalkan nasabah ini, dari kejadian seperti ini itu seperti apa? Kalau menurut gue sebagai seorang investor atau seorang yang kita nabung lah ya duit, pertama lo lihat legalitas ya, legalitas dari yang lu misalkan investin. Kalau legalitasnya gimana? Misalkan lu mau invest di suatu institusi atau apapun, dia ada terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Bapepti apa enggak nih? Karena kan dana lu bakal taruh di situ dong. Lu butuh security atau keamanan, ya lu harus ada lembaga pengawasnya. Kalau nggak ada lembaga pengawasnya gawat. Nah kalau masalah lembaga pengawas, lu juga jangan ngelihat dari aplikasi mereka atau mungkin dari omongan mereka, tapi lu harus juga riset lewat Google lu gitu. Kira-kira bener-bener terdaftar atau enggak ya? Nah karena kalau misalkan itu tidak terdaftar bahaya. Nah kalau masalah kasus ini kan gitu, misalkan kalau masuk ke koperasi itu setahu gue bukan wewenang dari OJK. Ya kecuali mereka tuh mengambil dana di luar daripada anggota koperasi, itu udah wewenang OJK. Ya, jadi kan itu rancu guys ya. Nah itu ya, jadi kita harus lihat dari lini bisnis dia, apakah itu ada lembaga pengawas atau enggak.
Kalau yang menghimpun dana, menurut gue harus ada lembaga pengawas. Itu satu. Kedua, yang kita bisa pelajari dari kasus ini adalah bahwa ketika kita misalkan mau nyimpen uang, apalagi misalkan returnnya itu di atas daripada bank umumnya, ya kita harus tanyain, ini gimana cara dapat duitnya gitu. Kok bisa di atas daripada bank? Ya jadi kita harus lihat lini bisnisnya seperti apa. Nah kalau lini bisnisnya ternyata bermasalah, ya itu. Ya kayak sekarang misalkan yang ada di kasus ini juga, mereka rata-rata bisnisnya itu kan udah di luar daripada koperasi ya, karena mengambil dana juga bukan dari anggota koperasi doang, tapi di luar. Nah berarti kan di situ bisnisnya udah yang tidak sesuai dengan seharusnya, kaidah seharusnya. Nah kalau udah kayak begitu, ya jangan invest gitu. Makanya lu tuh riset di Google, fungsinya lu riset tuh gitu, untuk tahu lini bisnis itu apa, yang mereka tawarin bener atau enggak. Itu dua ya. Dan ya itu, jadi lu harus perhatikan ownernya juga siapa. Ownernya bener-bener dia orang yang legit atau enggak gitu. Kalau owner tersebut itu ternyata memang mungkin punya kasus apa, atau ternyata tidak ada, nah itu yang jadi masalah ya, sobat cyber semua. Jadi kita bisa belajar banyak dari kasus ini, bahwa ya kalau kita mau invest ada beberapa hal yang mesti kita lihat ya. Kita jangan notabene pengen dapat duit ya, gue juga pengen dapat duit gitu, kita semua juga pengen dapat duit, cuman kan fokusnya adalah invest di tempat yang benar. Jangan sampai tersandung, karena kalau udah kasus kayak begini, buset, prosesnya panjang banget. Ketika prosesnya panjang belum tentu duit balik kan gitu. Nah itu yang jadi masalah ya. Bahkan mereka sampai sekarang kan kasus terbarunya adalah ya bosnya lepas dari jeratan hukum. Ya masyarakat ngamuk lah, gila, masa lepas sih gitu. Nah itu yang jadi, bahkan dari salah satu artikel juga salah satu pengacara yang dari korban juga ada yang sempat masuk penjara ya. Nanti gue akan coba riset lagi. Intinya jadi kasus ini tuh benar-benar pelik banget gitu. Mereka bisa melakukan penipuan 106 triliun loh, dan itu salah satu terbesar di dunia gitu. Gue mau dibilang bangga ya enggak lah gitu. Yang namanya penipuan ya, atau misalkan indikasi penipuan atau dugaan penipuan ya nggak bangga lah gitu. Cuman kan sekarang kita balik lagi apa yang kita bisa pelajari dari sini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mendaftar di investasi ya, atau mungkin join di investasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas. Di sini Bapepti. Kalau kamu misalkan mau investasi berupa saham, luar negeri, forex, kamu bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Untuk legalitasnya gue juga gue kasih tahu linknya di kolom deskripsi juga, yaitu dari Bapepti. Nah itu lo bisa mulai aja untuk investasi, tetapi balik lagi terserah kamu ya. Tidak ada pemaksaan dalam investasi, semua keputusan ada di nasabah atau investor masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.